Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang terkait dengan P3K tenaga teknis. Ini adalah soal kompetensi teknis untuk analis kebijakan. Oke, nah ini yang akan dibahas adalah part ke banyak kali ya. Setelah sebelumnya teman-teman nanti bisa dilihat dan dicek di YouTube ini ya. Kebetulan sudah saya buatkan playlistnya untuk P3K analis kebijakan. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan ikuti selalu channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Salah satu komponen dalam analis kebijakan antara lain A. Biaya advokasi kebijakan atau advokasi cost, B. Visibilitas politik atau political visibility, C. Pelaku kebijakan atau political subject, D. Penilaian kebijakan atau political assessor. Dari soal ini ya, yang A itu salah karena A adalah bukan komponen dalam analisis kebijakan. Selanjutnya yang B itu adalah benar. Karena B ini salah satu komponen dalam analis kebijakan adalah visibilitas politik atau political visibility, yakni kemungkinan diterapkannya suatu kebijakan. Yang C itu salah karena C adalah subsistem dari proses pembuatan kebijakan dan bukan komponen dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, yang D itu salah karena D adalah subsistem dari proses penilaian kebijakan dan bukan komponen dalam analisis kebijakan. Jadi jawaban yang betul ini adalah yang B. Oke, next lanjut soal berikutnya. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekuensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah. Jika kebijakan tersebut diberlakukan adalah metode analisis kebijakan yang berupa A. Ad hoc analysis, B. Pre hoc analysis, C. Post hoc analysis, D. Quasi experimental approach. Nah, dari sini jawaban yang A itu salah. Karena A adalah bukan metode analisis kebijakan. Terus yang B, nah ini baru yang benar. Karena B adalah metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekuensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah jika kebijakan tersebut diberlakukan. Berarti yang B, pre hoc analysis. Yang C gimana? Ya, yang C salah ya, karena C adalah metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pelaksanaan kebijakan. Yang D itu adalah salah karena D adalah termasuk post hoc analysis. Lanjut soal berikutnya, nomor 25. Perbedakan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU, rancangan undang-undang pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan A. Dominan analisis kuantitatif, B. Dominan tergantung pada komputer, C. Rendahnya jenjang masalah yang dihadapi, D. Tingginya jenjang masalah yang dihadapi.
Dari soal ini yang A itu salah karena A adalah ciri-ciri metode riset operasi. Yang B itu adalah salah juga karena B adalah ciri-ciri metode riset operasi. Yang C itu adalah salah karena C adalah ciri-ciri metode riset operasi. Nah, sedangkan yang D ini yang betul. Kenapa? Karena D perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU, rancangan undang-undang pornografi, terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan terletak pada tingginya jenjang masalah yang dihadapi. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 26. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dalam menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti A. Rasionalitas sosial, B. Rasionalitas politik, C. Intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun, D. Pasar bebas. Dari jawaban ini yang A itu salah karena A itu analisis biaya keuntungan menggunakan kriteria rasionalitas ekonomi tetapi bukan rasionalitas sosial. B itu salah karena B itu analisis biaya keuntungan menggunakan kriteria rasionalitas ekonomi tetapi bukan rasionalitas politik. Jadi itu salah. Yang C itu juga salah karena C adalah analisis biaya keuntungan menggunakan ukuran semua biaya dan keuntungan bagi masyarakat dari suatu program publik dan bukan intuisi pihak eksekutif Kabupaten Madiun. Nah, yang D itu yang benar karena jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional dan menganalisis kebijakan publik pemberdayaan ekonomi pesantren di Kabupaten Madiun oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Madiun, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti pasar bebas. Jadi jawabannya yang D, yaitu pasar bebas. Soal berikutnya. Titik perhatian model institusional sebagai model analisis kebijakan publik adalah A. Fungsi ombudsman dalam pemerintahan, B. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik, C. Mekanisme politik organisasi massa dan organisasi politik, D. Perilaku elit politik. Dari soal itu, yang A itu salah karena A adalah bergerak sebagai pengawas layanan publik. Yang B itu yang benar. Karena B, lembaga-lembaga pemerintahan yang berperan dalam perumusan kebijakan publik adalah fokus model institusional sebagai model analisis kebijakan publik. Nah, yang B itu yang betul. Yang C itu salah. Kenapa? Karena C adalah berkaitan dengan model sistem politik sebagai model analisis kebijakan publik. Nah, yang D ini juga salah. Karena D adalah berkaitan dengan model elit massa sebagai model analisis kebijakan publik. Oke, soal yang berikutnya. Menurut model kelompok kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok ... A. Minoritas berseteru dengan kelompok dominan, B. Mayoritas berserikat dengan kelompok dominan, C. Mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas, D. Dominan kehilangan kekuasaannya. Dari soal tersebut yang A itu salah karena A
itu jika minoritas berseteru dengan kelompok dominan, maka pemerintah dapat campur tangan dalam melakukan check and balance mechanism. Yang B itu juga salah, karena jika mayoritas berserikat dengan kelompok dominan, maka kelompok tersebut menjadi besar pengaruhnya dalam proses pembuatan kebijakan. Yang C itu juga salah, karena C jika mayoritas berseteru dengan kelompok minoritas, maka pemerintah dapat campur tangan dalam melakukan check and balance mechanism. Jadi yang betul adalah yang D. Yang D ya, dominan kehilangan kekuasaannya. Kenapa? Karena menurut model kelompok, kebijakan pers di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok dominan kehilangan kekuasaannya. Oke, jadi seperti itulah soal untuk part ini ya. Oke, jangan lupa untuk ikuti terus channel ini karena channel ini akan membahas tentang P3K analisis kebijakan untuk yang lain-lainnya. Oke, sampai jumpa.